Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SIBAT untuk mata kuliah Sistem Basis Data akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami untuk tugas terkait implementasi indexing pada database relasional dengan studi kasus rumah sakit. Oke, jadi kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama adalah Dimas Adriansyah, lalu Putri Galuh Mandariska, Ana Zulfia, dan saya sendiri Abdul Malik. Pada presentasi ini akan mencakup beberapa bagian, yaitu pendahuluan, identifikasi informasi dari database, identifikasi atribut dari indexing, 5 uji coba skenario, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, untuk yang pertama terkait pendahuluan. Pada umumnya rumah sakit itu mengelola data dalam jumlah yang sangat besar, seperti data pasien, data dokter, dan riwayat medis. Dan seiring bertambahnya data, maka proses pencarian pada sistem rumah sakit pun akan menjadi lambat, yang akibatnya akan dapat menurunkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan. Penundaan ini juga berdampak pada kepuasan pasien dan potensi kerugian bisnis. Lalu, indexing adalah salah satu solusi yang dapat meningkatkan performa database, mempercepat pencarian, dan pada akhirnya akan mendukung kelancaran operasional rumah sakit. Selanjutnya, identifikasi informasi dari database. Data yang akan digunakan pada indexing project ini adalah terkait data rumah sakit yang terdiri dari 3 tabel yang dibagi menjadi tabel reference dan tabel non-reference. Tabel reference NoFK berisi 100 data. Data tersebut mencakup dokter dan pasien. NoFK di sini berarti tidak ada hubungan foreign key pada tabel-tabel ini yang menunjukkan bahwa data tersebut berdiri sendiri. Selanjutnya, tabel non-reference with FK berisi 500-1000 data. Data ini berhubungan dengan tabel kunjungan yang memiliki hubungan foreign key ke tabel dokter dan pasien. Di sisi kanan terdapat diagram IRD yang menunjukkan 3 tabel utama, yaitu dokter, pasien, dan kunjungan. Pada tabel dokter berisi atribut nama dokter, spesialisasi, nomor telepon, dan ID dokter. Pada tabel pasien terdiri dari atribut nama pasien, umur, jenis kelamin, nomor telepon, dan ID pasien. Selanjutnya, untuk tabel kunjungan terdiri dari atribut ID pasien, ID dokter, tanggal kunjungan, diagnosa, biaya kunjungan, dan ID kunjungan. Selanjutnya, identifikasi atribut untuk indexing. Pada bagian ini melibatkan pemilihan kolom atau atribut yang sering digunakan dalam pencarian dan pengurutan data. Atribut yang dipilih sebagai indeks harus memiliki karakteristik yang selektif dan sering diakses, sehingga dapat meningkatkan kecepatan pencarian dan penyortiran pada tabel besar. Di sini kita sudah menentukan 3 atribut yang akan kita indexing, yaitu diantaranya ada atribut nama dokter. Atribut ini ada pada tabel dokter karena sering digunakan untuk pencarian berdasarkan nama dokter. Kemudian yang kedua ada atribut nama pasien, yaitu pada tabel pasien. Atribut ini juga sering digunakan untuk pencarian pasien berdasarkan nama. Dan yang terakhir ada atribut tanggal kunjungan. Ini ada pada tabel kunjungan. Atribut ini karena sering dicari berdasarkan tanggal. Lalu selanjutnya ada 5 uji coba skenario. Yang pertama, pencarian data dokter dengan spesialis THT yang akan menampilkan hasil berupa 1 tabel. Lalu selanjutnya ada pencarian data nama pasien dengan jenis kelamin laki-laki dengan hasil berupa 2 tabel. Lalu selanjutnya ada pencarian data pasien dengan jenis kelamin perempuan yang memiliki umur di bawah 20 tahun dan memiliki hasil dengan 3 tabel. Lalu selanjutnya ada pencarian data pasien dengan ID pasien 10 dan dokter yang menangani mereka akan memunculkan hasil berupa 2 tabel. Lalu yang terakhir ada pencarian data pasien dengan ID pasien 10
dokter yang menangani, dan diagnosa yang diberikan, dan menampilkan tabel 3. Untuk yang pertama, pencarian data dokter dengan spesialis THT. Ditampilkan hasil sebelum dilakukan penambahan indeks berupa satu tabel yang membutuhkan waktu eksekusi selama 0,021 second. Lalu selanjutnya ada query untuk pencarian data nama pasien dengan jenis kelamin laki-laki yang akan menampilkan 2 tabel. Berikut hasil sebelum dilakukan penambahan indeks yang memerlukan waktu eksekusi selama 0,014 second. Lalu selanjutnya ditampilkan query untuk pencarian data pasien dengan jenis kelamin perempuan yang memiliki umur kurang dari 20. Hasil yang ditampilkan sebelum dilakukan penambahan indeks dan memerlukan waktu eksekusi selama 0,037 second. Lalu selanjutnya ada query pencarian data pasien dengan ID pasien 10 dan dokter yang menangani mereka. Hasil yang ditampilkan berupa 2 tabel, di mana sebelum dilakukan penambahan indeks, waktu eksekusi yang dibutuhkan selama 0,0018167 milisecond. Lalu yang terakhir, ditampilkan query untuk pencarian data pasien dengan ID pasien 10, dokter yang menangani, dan diagnosa yang diberikan. Hasil berupa 3 tabel untuk sebelum dilakukan penambahan indeks, waktu eksekusi yang dibutuhkan selama 0,00529450 milisecond. Berikut kami tampilkan juga query untuk membuat indeks hasil identifikasi. Selanjutnya, ada eksekusi 5 query setelah penambahan indeks. Yang pertama, pencarian data dokter dengan spesialis THT sebelum dilakukan indexing membutuhkan waktu selama 0,73 second. 009 second. Lalu selanjutnya, ada pencarian data nama pasien dengan jenis kelamin laki-laki. Sebelum ditampilkan indexing, ia memerlukan waktu selama 0,151 second, dan setelah ditambahkan indexing, ia hanya memerlukan waktu selama 0,001 second. Lalu selanjutnya, ada pencarian data pasien dengan jenis kelamin perempuan yang memiliki umur di bawah 20 tahun. Sebelum dilakukan indexing, membutuhkan waktu selama 0,037 second, dan setelah dilakukan indexing, hanya memerlukan waktu selama 0,005 second. Lalu selanjutnya, ada pencarian data pasien dengan ID pasien 10 dan dokter yang menangani mereka. Sebelum ditambahkan indexing, memerlukan waktu selama 0,00181167, dan setelah ditambahkan indexing, hanya memerlukan waktu selama 0,00138837 second. Lalu yang terakhir, ada pencarian data pasien dengan ID pasien 10, dokter yang menangani, dan diagnosa yang diberikan. Sebelum ditambahkan indexing, memerlukan waktu selama 0,0052945 second, dan setelah ditambahkan indexing, hanya memerlukan waktu selama 0,0036661 second. Oke, terakhir kesimpulan, indexing pada database rumah sakit itu sangat penting untuk meningkatkan performa dan efisiensi pengambilan data. Oleh karena itu, penggunaan indexing yang tepat dapat mempercepat pencarian dan pengolahan data, terutama untuk operasi baca, seperti pencarian daftar pasien dan riwayat kunjungan. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait indexing query pada database. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.